Ya, ini yang tadi yang dikatakan oleh Folly. Nah, karena memang dia bicara tentang bahasa dalam konteks yang lebih luas di ranah budaya dan sosial, maka cakupannya sangat luas ya, bidang yang luas dengan banyak kajian. Nanti sebentar kita akan melihat juga dari 16 atau malah 17 makalah pendamping, begitu luasnya kajian antropolinguistik karena memang melihat konteks sosial dan budaya serta praktik budaya dan struktur sosial. Nah, di sini memang antropolinguistik berusaha mengungkap makna di balik penggunaan, penyalahgunaan, dan malah tanpa penggunaan bahasa. Jadi kenapa sampai seorang menggunakan satu katakanlah satu kata, kenapa dia gunakan itu? Jadi bukan hanya sampai pada surface-nya saja, tapi sampai ke dalam kenapa sampai melihat mengapanya. Malah mengapa sampai ada orang yang tidak menggunakan bahasa atau dalam bentuk misalnya silent saja, tapi ada artinya di balik mereka misalnya berdiam diri. Jadi yang dilihat di sini adalah makna budayanya, ya, makna di balik makna. Dan kalau di Universitas Samratulangi ini ada beberapa yang saya sampaikan di sini, apa yang kami kaji di sana, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa baik S2 maupun S3 linguistik, mereka mengkaji hal-hal yang misalnya seperti yang pertama ini ungkapan bahasa. Jadi di daerah kan di Sulawesi Utara ada banyak bahasa, dan dalam bertani, misalnya contoh bertani dan bercocok tanam, ada hal-hal yang mereka sampaikan, ungkapkan, ya, ekspresikan, tetapi itu mempunyai makna, bukan hanya sekedar ungkapan saja. Dan juga ada misalnya di sini kata burung, ya, kata burung dalam ungkapan-ungkapan mempunyai makna tertentu. Contoh ada nama burung kokoak, itu burung yang nyaring berbunyi dan biasanya berisik. Tapi kalau orang disebut, misalnya seseorang menyebut temannya kokoak, itu ada makna di balik itu. Jadi bukan hanya sekedar nama burung, tapi itu menyatakan apa, misalnya sindiran atau menyatakan sesuatu supaya tidak seperti burung tersebut. Ada juga yang melihat tentang lirik-lirik lagu, ya, lirik-lirik lagu yang ini biasanya bersamaan dengan tari-tarian. Jadi salah satu contoh di sini misalnya yang marambak, ini adalah salah satu bagian dari tarian maengket. Maengket itu ada 3 babak dan ada satu babak yang namanya marambak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bukan hanya verbal saja, bukan hanya kata-kata yang bisa dilihat yang mempunyai makna, tetapi juga non-verbal. Ya, contohnya karena arti marambak sendiri menghentakkan kaki. Nah, ketika menghentakkan kaki itu bukan hanya sekedar menghentakkan kaki, tapi mempunyai makna budaya di baliknya. Itu adalah misalnya itu fungsinya tentu menguji kekuatan rumah dan maknanya itu sebagai benteng kekuatan, ya, untuk mencegah hal-hal yang jahat datang ke rumah yang baru dibangun itu. Nah, berikutnya juga ini contoh tarian Lili Royor, itu tarian yang menggembirakan, sebenarnya itu mengajak bersuka cita, tapi ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan dalam lirik lagu tersebut yang mempunyai makna budaya, yang salah satunya misalnya itu bagaimana orang Minahasa, khususnya ini di Minahasa Utara, mereka ya saling mengasihi, khususnya adik mereka yang paling bungsu, ya, yang mereka apa, kalau mau bilang ada pesan di situ bahwa dari orang tua untuk melihat adik yang paling bungsu. Jadi ada makna-makna yang ada makna di balik makna, ya kan, makna budaya dari lirik lagu tari-tarian yang ada di Sulawesi Utara. Dan ini sebenarnya ada juga bisa dilihat juga tentu di tempat-tempat yang lain. Dan hal yang ketiga ini, contoh yang ketiga itu penamaan. Kayak ada yang melihat bagaimana masyarakat di suatu tempat menamai kebun-kebun yang ada, ya, berdasarkan tentu hal-hal yang mereka temui di dalam masyarakat itu sendiri, praktek yang ada di dalam masyarakat itu.
Ada juga salah satu yang baru mahasiswa saya lihat tentang penamaan ikan di Taman Laut Bunaken. Itu ada salah satu contoh yang menarik bagaimana ada nama ikan bonge yang didapat di situ. Kenapa sampai dinamakan ikan itu? Karena dia mempunyai fungsi yang khusus di dalam masyarakat di situ dalam hal menghalau ternak. Bukan ternak, maaf, menghalau yang misalnya apa itu istilahnya, katanya kalau menjadi penghalau, bukan bala tetapi hama ya, kalau bilang hama ya seperti itu, penghalau hama. Jadi memang ada hal-hal yang dilihat dari memang lebih pada bahasa-bahasa daerah di sini ataupun bahasa lokal yang ada yang diangkat untuk melihat makna budaya dari masing-masing apakah itu istilah, lirik lagu, ya, ungkapan bahasa, dan memang yang dilihat lebih dulu ini adalah dari aspek bahasanya, ya bentuknya, apakah itu kata, kalimat, frasa ataupun malah dalam bentuk wacana. Kemudian baru dilihat selanjutnya makna di balik ungkapan-ungkapan atau kata-kata kalimat frasa yang ada. Oke, selanjutnya ini ada satu area yang saya lihat juga dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini memang baru saya melihat dengan bagaimana pengaruh budaya dalam penggunaan strategi pembelajaran bahasa. Nah, memang saya lebih pada pembelajaran bahasa dan ada strategi pembelajaran bahasa yang saya ingin eksplor lebih lanjut, apakah dia memang dipengaruhi oleh budaya yang ada atau sifat-sifat karakter orang-orang tertentu. Karena salah satu yang men-trigger saya ada pernyataan misalnya seperti begini, mengatakan kenapa ini ada yang sampaikan, kenapa orang Manado itu belajar bahasa Inggrisnya lebih cepat daripada misalnya orang ini, ya. Nah, itu yang ingin saya sampai mau cari tahu. Mungkin ini ada pengaruh budaya yang membuat satu komunitas masyarakat lebih misalnya lebih dalam tanda petik ya lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa asing ini misalnya. Nah, ini yang memang saya masih menelusuri ya tentang hal ini dan mudah-mudahan akan mendapat jawaban yang baik. Dan selanjutnya ini juga yang baru saya ingin ya sementara saya lakukan ini yaitu peribahasa bahasa Tombolo dalam pembelajaran bahasa untuk membentuk karakter. Jadi kita lebih pada memang untuk mempertahankan bahasa daerah karena memang bahasa daerah ini sudah mulai tergerus dengan arus globalisasi. Ya, orang lebih suka tentu belajar bahasa Inggris karena mereka lebih dari segi praktisnya ya, pragmatisnya itu lebih didapat ya orang sekarang kalau mau kerja dan sebagainya ya harusnya bahasa Inggrisnya dibutuhkan orang yang menguasai bahasa Inggris misalnya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, nah ini yang ingin saya lihat atau mau praktekkan nanti, memang rencana praktekkan menggunakan peribahasa bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Tombolo. Jadi memang saat ini saya sementara mengumpulkan peribahasa bahasa Tombolo dan akan melihat bagaimana saya akan mencoba mengaplikasikan ini dalam metode pembelajaran. Jadi memang kelihatannya bertentangan, bahasa Tombolo dan bahasa Inggris. Tetapi ini yang saya ingin melihat supaya ya setidaknya generasi muda tetap bisa mempertahankan karakternya ya yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia ya. Misalnya, jadi akan melihat sampai sejauh itu dan seperti saya sebutkan tadi memang ini masih baru saya kumpulkan datanya, jadi masih akan melanjutkan tentang penelitian saya ini. Yang mudah-mudahan akan pada tahun ini akan selesai karena memang rencananya saya akan praktekkan itu dalam kelas pada semester yang berjalan ini. Ya, saya pikir itu dari saya karena
saya lihat di sini ya, ada satu yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana luasnya samudra antropolinguistik, dan marilah kita terus menjelajahi samudra ini. Terima kasih.